Kadang-kadang tangan kiri ini berbaik hati. Kalau kita beli jam tangan, biasanya orang pasang jam tangan di kiri. Biasa. Tergantung selera lah. Biasa orang pasang di kiri. Ya kan? Daripada gak kotor terus. Biasa cincin simpan di kiri. Ya kan? Daripada gak dia malah yang megang segala teknologi kan? Kasihlah dia sekali-sekali. Cincin, ya kan? Subhanallah. Ya? Subhanallah. Nah, disebutkan namanya benda itu dituntun, ya, maka maha suci Engkau ya Allah. Sedikit pun kita ni tak punya ilmu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ya, hakikatnya kita ni fakir semua. Kita ni bodoh semua. Kita ni tak tahu semua. Kita ni tak berilmu semua. Yang maha tahu, yang maha berilmu, yang mengetahui segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha tahu. Kalaupun kita tahu tak seberapa. Kalaupun kita tahu cuma sedikit dibandingkan dengan pengetahuan Allah SWT yang begitu luas. Ada orang di dunia ini tahu, biasanya dia tahu hanya sesuatu yang dia sukai saja. Ada orang ahli apa? Ahli fisika. Fisika itu ya yang dia tahu. Pertanian dia tak tahu. Ada orang ahli pertanian, disuruh matematika, wah tak tahu. Ada arsitek, memang paling pandai dia gambar. Suruh nyari ikan, mana dia tahu. Ada orang ahli agama. Oh, kalau dah masalah agama tu, kitab apa aja ada. Gundul pala. Baca kitab gundul lah. Tapi kalau disuruh menghitung tu tak bisa dia. Ceramah pandai, main komputer tak tahu. Ceramah pandai, desain tak tahu. Ceramah pandai, ngedit video belum tahu. Tak semuanya dia tahu. Oh, dia ceramah pandai gak? Ini pandai gak? Itu pandai gak? Semua pandai. Tak bisa dia raup seorang. Mesti ada yang berbagi. Ya kan? Ada yang bagian ceramahnya. Ada yang tukang buat kopinya. Ada yang tukang nyiapkan kuenya. Ya kan? Ada yang tukang nyiapkan mic-nya. Kalau dia seorang yang nyiapkannya, matilah dia. Bila dia nak ceramah, dia agak naik ke atas sana, betul kan? Ya kan? Tua putus. Subhanallah. Subhanallah, ya. Maka bagi-bagi. Kalaupun kita tahu tak seberapa, kita pun tahu tu diberi Allah SWT pengetahuan, ya kan? Maka bersyukur, sedikit yang kita tahu tu bersyukur. Macam tadi, baca Quran dah indah, baca Quran dah mudah, baca Quran udah syahadu, sedap dengar. Untung tu anak aku belum besar. Kalau mau aku ambil yang jadi menantu kan? Tapi maharnya lah mobil 2. Ya. Bang asap itu. Ya. Oke. Ini hadis yang populer. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya kan? Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu pengetahuan, dia berjalan menempuh suatu jalan, melakukan perjalanan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Tujuannya untuk itu ya. Tujuan dari Mempawah, tujuan dari Tanjung Bunga Sanggau, datang di sini ini untuk menuntut ilmu. Itu je tujuan dia, untuk ilmu ya. Maka apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Jadi tidak ada balasan orang yang menuntut ilmu itu kecuali surga. Oh, tinggi, mulia.
Ya kan? Asalkan niatnya. Sebab seseorang yang pergi safar, perjalanan, berjalan, kalau niatnya untuk mendapatkan dunia, Allah beri dunia. Akhirat tidak dapat. Tapi kalau seseorang itu berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ini kan perkara akhirat, perkara agama kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Apa maksudnya? Dikiaskan, kalau seseorang sudah mendapatkan surga, sesungguhnya dia telah mendapatkan segala-galanya. Di surga itu apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada di surga? Ada tak? Bantal ada? Ada. Tilam ada? Ada. Makanan? Wey, ya namanya makanan di surga. Tinggal nyebut ya kan? Terlintas sedikit datang. Ya kan? Aku mau makanan macam dulu aku pernah di Adi. Datanglah tuh. Tempe goreng. Apa lagi? Sayur sawi. Sambal. Telur goreng. Ada datang. Dengan panci kualinya. Subhanallah. Terlintas saja datang. Bahkan bidadari disiapkan. Bidadari yang perawan. Tidak ada bidadari yang 70 tahun di sana. Bidadari itu yang memang masih fresh. Ya, masih segar. Disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Disiapkan begitu jaga bidadari itu? Enggak. Disiapkan kamar-kamarnya. Kamar jaga? Enggak. Disiapkan, ya kan? Kasur-kasur yang empuk. Ada dipan-dipannya. Wangi pula. Dan Allah SWT berikan kekuatan kepada manusia itu. Ya, dikuat. Ya kan? Dia punya kekuatan. Ya, bisa melayani sekian pulau dalam satu waktu. Ini jangan di-upload yang ini ya. Ya, jadi keutamaan orang menuntut ilmu itu tidak ada lain. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu tidak mudah. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan yang membuat orang itu ya selalu digoda oleh syaitan yang terkutuk. Ada kita selalu berlindung kepada Allah kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu berlindung kepada Allah. Jangankan untuk perkara-perkara dunia, untuk kita perkara akhirat, baca Quran pun harus berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan yang padahal membaca Quran tuh. Itu mengajarkan kepada kita, jangankan untuk perkara membaca Al-Quran, udah jelas-jelas ibadah. Ya, bagaimana untuk perkara-perkara yang lain? Pasti setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Karena balasan orang yang berilmu dan menuntut ilmu itu tidak ada lain, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu apapun ada. Ya, di surga itu apapun ada. Sekali kita kunyah makanan 70 kali rasa. 70 kali nikmat. Kita dapat pisang. Makan pisang. Sekali gigit tuh 70 rasa. 70 kali nikmat. Makan lagi, kunyah lagi kedua kali pisang. Tambah 70 kali lipat nikmat. Makan lagi, tambah, bertambah lagi, bertambah 70 kali nikmat. Jadi semakin dimakan semakin dimakan semakin enak. Tidak sadar di belakang itu udah 3 truk kulit pisang. Kalau begitu di surga itu banyaklah WC ya. Enggak. Di surga itu tidak ada WC. Cukup kita. Itulah dia. Ya, cukup kita sendawa. Udah. Berkeringat pun bau kasturi. Bau gas
Turi di surga ya. Ya, subhanallah. Salah satu fadilah orang yang menuntut ilmu, ikan-ikan yang di lautan pun mendoakan. Ya Allah. Pernah enggak ngitung ikan berapa banyak dalam lautan? Banyak. Berapa banyak? Ikan seluang, Ikan teri. ikan teri, ikan baung, ikan tongkol. Belum lagi ikan cumi-cumi, ikan gitu. Banyaklah pokok ikan dalam lautan tuh. Ada yang pernah ngitung? 1.000, 2.000, 1.000.000, 10 juta, 1 miliar? Enggak mampu kita ngitung. Tapi pasti semua ikan dalam lautan itu semuanya mendoakan kita yang sekarang sedang menuntut ilmu. Didoakan, ya Allah ampuni dosa dia. Ya Allah terima amal-amal ibadah dia. Ya Allah angkat derajat dia pada derajat mulia di sisimu ya Allah. Mudahkan semua hajatnya ya Allah. Mudahkan semua keperluannya ya Allah. Kita sedang belajar di sini, didoakan mereka. Ya Allah, murahkan rezeki ibunya ya Allah. Sehatkan jasmani rohani ibu, bapaknya, orang tuanya di kampungnya ya Allah. Berikan kemurahan rezeki kepada mereka ya Allah. Jaga semua mereka ya Allah. Bahagiakan, senangkan mereka ya Allah. Kita sadar enggak? Enggak sadar. Tahu enggak? Enggak tahu, makanya belajar. Sekarang kita udah tahu. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya mendoakan orang yang sedang belajar. Ada orang belajar tuh sampai tidak sempat berdoa. Benar. Ngapal Quran misalnya, ngapal Quran ya, hari-hari ngapal Quran, ngapal Quran sampai tidak sempat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka Quran lagi ngapal lagi, ngapal, bangun tidur ngapal lagi, waktu sebelum mau tidur ngapal lagi, sampai tidak sempat berdoa. Apa kata Allah? Allah kabulkan semua doa-doa dia, semua hajat-hajat dia, semua keperluan-keperluan dia Allah SWT kabulkan, walaupun dia tidak sempat berdoa. Karena sesungguhnya waktu dia belajar, waktu dia ngapal Quran, itu adalah sesungguhnya adalah doa. Itu adalah bagian daripada doa. Bagian daripada doa. Subhanallah. Macam kemarin roadshow. Saya terus terang waktu roadshow kemarin, Ustaz Sigit tuh, ya, tidak sempat baca Quran, tidak sempat baca Quran. Saya tuh baca Quran. Biasa Ramadan tuh kita kalau baca Quran berkali-kali hatam tuh. Tidak sempat baca Quran. Kenapa? Karena padat kegiatan. Kegiatan padat. Bayangkan satu hari 3, 4, 5, bahkan sampai 6 satu hari itu kegiatan. Ya, kadang-kadang kita istirahat cuma di mobil ya. Selain itu kegiatan. Bangun tidur, dah siap-siap pergi ngisi kegiatan, ya kan? Roadshow, ceramah. Balik lagi, tidak lama kemas-kemas mandi segala macam, berangkat lagi, zuhur lagi, nanti maghrib lagi, terus begitu. Walaupun kita tidak sempat, misalnya menghatamkan Al-Quran, tapi Allah SWT telah beri kita pahala sebagaimana orang yang hatam Al-Quran. Kenapa? Karena kita juga sesungguhnya sedang membaca Al-Quran melalui apa? Melalui dakwah. Karena ada orang yang baca Quran tidak sempat dakwah. Orang yang dakwah tidak sempat baca Quran. Ada orang yang mengamalkan zikir. Dia biasa selawat. Selawat pagi itu biasa 100 kali. Minimal kan? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 100 kali. Tidak sempat dia selawat tuh gara-gara ngajar. Ngajar ngaji ke apa kan? Kalau ada sore kan ngajar ngaji tuh. Ngajar kitab ke, ngajar apa lah pokoknya, ngajar lah pokoknya. Walaupun dia tidak sempat berzikir, dia sudah dihitung orang yang berzikir. Kenapa? Dalam dia ngajar itu juga dalam rangka untuk menghidupkan
sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama dihitung juga. Ya. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi beristighfar, memohonkan ampun kepada orang-orang yang sedang belajar. Ya. Sebab apa? Orang yang belajar, bahkan mungkin dia jadi dai, jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, sesungguhnya dia mewarisi kenabian. Pewaris kenabian. Nabi itu dah tidak ada lagi diutus. Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup para rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi roh. Yang ada siapa melanjutkan perjuangan dakwah nih? Yang siapa lagi yang mengajarkan agama kepada umat nih? Siapa lagi yang membimbing? Ulama, ustadz, kiai, dai, pendakwah, mubaligh. Kalian-kalian ini semua yang jadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wih, keren itu jadi pewaris.